Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa pada pagi hari ini di pelajaran kelima. Judulnya adalah Maria Memuji Tuhan. Diambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 56. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai dan membahas pelajaran ini. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini atas kebaikan Tuhan dan pimpinan Tuhan sepanjang malam tadi, sehingga kami boleh bangun dengan ucapan syukur kepada Engkau dengan badan yang sehat, dan kami saat ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami kebenaran Tuhan supaya kami bisa hidup sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi ini kita akan belajar mengenai bagaimana berkat Tuhan itu kita harus respon seperti apa. Bagaimana kita bisa merespon berkat Tuhan yang luar biasa. Kita akan belajar dari 2 wanita hebat yang sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Adik-adik tahu siapa dia? Ya, betul. Maria dan Elisabet. Kita akan melihat di sini bagaimana kedua wanita ini bersorak dan juga memuji Tuhan. Mereka kemudian merespon segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan, berkat yang luar biasa itu dengan pujian kepada Tuhan. Kalau adik-adik melihat di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 56, itu bagaimana kemudian Maria memuji Tuhan untuk apa yang sudah dia terima daripada Allah. Ya, kita melihat bagaimana pujiannya itu begitu indah. Nah, adik-adik, kita harus menyadari betapa pentingnya memuji Allah atas kasih karunia, atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita akan mendengar secara mendetail dari Pastor Alex mengenai pelajaran ini. Silakan, Pastor. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Tema yang akan kita renungkan adalah memuji Tuhan. Di dalam nas ini yang memuji Tuhan adalah Maria, ibu Yesus. Namun dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa Tuhan menghendaki setiap orang yang di dalamnya ada Roh Kudus Tuhan untuk memuji Tuhan, seperti Maria memuji Tuhan. Kata yang lebih tepat dari kata memuji adalah menyembah. Tuhan menghendaki anak-anaknya menyembah Tuhan setiap saat di dalam kehidupan anak-anaknya itu. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh adalah anak-anak Tuhan, sudah lahir baru. Ada Roh Kudus Tuhan di dalam diri anak-anak Tuhan itu. Tidak akan menyembah Tuhan di pagi hari, lalu siang harinya hidupnya ngacau, lalu malam harinya menyembah Tuhan lagi.
Tidak ada seperti itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus di Roma 12 ayat 1 menasehatkan kepada kita semua anak-anak Tuhan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya persembahkanlah tubuhmu pagi hari, siang hari, malam hari, terus menerus. Alkitab juga menunjukkan kepada kita secara tersurat dan tersirat bahwa penyembahan itu terjadi hanya karena urapan dari Roh Kudus. Mari kita melihat bagaimana Roh Kudus menuntun Maria untuk melakukan penyembahan atau pemujian kepada Tuhan ini di dalam nas yang sekarang akan kita renungkan. Lukas 1 ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Kata memuliakan yang di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah megaluno, yang di dalam bahasa Inggrisnya adalah magnify, ditafsirkan sebagai make great, yang di dalam salah satu penafsirannya diartikan sebagai membuat Tuhan segala-galanya, atau dapat juga dikatakan membuat nama Tuhan dimuliakan dan kerajaan Tuhan diperbesar dengan si pelaku melakukannya atas urapan dari Roh Kudus, sehingga si pelaku dapat melakukannya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Tuhan di Alkitab. Penafsiran lain dari make great ini adalah membuat Tuhan merasa dipermuliakan. Tuhan memperoleh segala kemuliaan dari apa yang dikatakan oleh si pelaku yang mengatakan kalimat ini, yang dalam hal ini adalah Maria. Di ayat 47, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kata gembira di sini bahasa aslinya adalah agaliao, yang di dalam bahasa Inggrisnya adalah rejoiced. Ditafsirkan sebagai be exceeding glad, bersuka cita dengan sangat. Di dalam konteksnya kita mengetahui bahwa Maria bersuka cita dengan sangat bukan karena keberadaan dirinya, namun karena siapa Allah yang dia puji itu, yang dia sembah itu, yaitu di dalam ayat ini adalah Allah yang adalah juru selamat, juru selamatnya. Ayat 48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ayat ini menegaskan ayat sebelumnya. Kata berbahagia di dalam bahasa aslinya adalah makarizo. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris blessed. Di dalam bahasa Indonesianya diberkati. Hal ini terjadi bukan karena keberadaan Maria. Dia mengakui dia adalah hamba yang rendah. Namun karena siapa Allah yang dia puji, yang dia sembah itu. Dilanjutkan ke ayat 49. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Karena Allah yang dia sembah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Allah yang dia sembah adalah Allah yang kudus. Kembali ditunjukkan di ayat 49 ini, pemujian atau penyembahan itu terjadi bukan karena keberadaan Maria, apa yang Maria dapatkan, tapi karena siapa Tuhan, siapa Allah. Ayat 50, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ayat 50 ini menerangkan lebih dalam lagi ayat-ayat sebelumnya tadi, di mana dari ayat ini kita mengetahui Maria adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan kalau kita lihat kata turun-temurun, artinya Maria percaya bahwa Tuhan akan mengaruniakan rahmatnya itu kepada keturunan-keturunannya. Ini menunjukkan bahwa Maria memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Dan Maria memuji, menyembah Tuhan karena Allah yang memberi rahmat adalah Tuhannya.
Di ayat 51, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Menunjukkan kepada kita bahwa Maria adalah orang yang tidak congkak. Dan Allah yang disembah, dipuji oleh Maria adalah Allah yang maha kuasa dan maha adil. Allah berkuasa melakukan apapun yang dikehendakinya. Allah dengan sifatnya yang adil mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Itulah Allah yang disembah dan dipuji oleh Maria. Di ayat 52, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah, menunjukkan lebih jauh kemahakuasaan dan kemahaadilan dari Tuhan. Di ayat 53, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Menunjukkan lebih jauh lagi kemahakuasaan dan kemahaadilan dari Allah yang dipuji dan disembah oleh Maria. Di ayat 54 dan 55, ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Menguatkan ayat 50 tadi, di mana kita mengetahui bahwa Maria adalah orang yang beriman kuat kepada Tuhan. Maria mengimani bahwa rahmat yang datangnya dari Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Ada yang sudah terjadi pada Maria, ada yang belum terjadi pada Maria, tapi Maria mengimani akan terjadi kepada keturunan-keturunannya untuk selama-lamanya. Iman ini adalah salah satu landasan daripada Maria memuji Tuhan, yang mana dijelaskan lebih lanjut di ayat 54 dan 55 ini adalah Tuhan yang memberkati, adalah Tuhan yang menepati janjinya. Roh Kuduslah yang memberikan iman itu kepada Maria. Roh Kuduslah yang membimbing Maria melalui imannya untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa Maria mengatakan apa yang dia katakan di ayat 46 sampai ayat ke-55 ini? 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10 menjelaskan kepada kita akan hal ini. Maria sebagai anak dari salah satu suku bangsa pilihan Tuhan, sejak kecil sudah diajarkan akan firman Tuhan. Dalam masa pertumbuhannya, Maria bertumbuh dengan menghidupi firman Tuhan. Dan salah satu firman Tuhan yang diajarkan kepada Maria dan dihidupi oleh Maria adalah dari 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Ayat 2, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Ayat 3, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Ayat 4, busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Ayat 5, siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Ayat 6, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Ayat 7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga.
Ayat 8, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Ayat 9, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Ayat 10, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Dari 1 Samuel 2 ini dengan jelas secara tersurat dan tersirat firman Tuhan menunjukkan Maria mendasarkan pujiannya, penyembahannya kepada Tuhan pada firman Tuhan yang dipelajarinya, yang dihidupinya, yaitu firman Tuhan dari kitab 1 Samuel 2 ayat 1-10 tadi. Jelas pujian, penyembahan yang dilakukan oleh Maria kepada Tuhan berlandaskan pada iman Maria, berlandaskan pada firman Tuhan. Kedua ini diberikan kepada Maria oleh Tuhan. Kedua inilah yang datangnya dari Roh Kudus, dipakai oleh Roh Kudus untuk membimbing Maria di dalam penyembahan pemujian kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah renungan firman Tuhan kali ini. Kita akan menutup renungan ini dengan beberapa penerapan. Melihat kembali apa yang baru saja kita renungkan. Pertama, Maria beriman kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan sudah pasti orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang saya maksud beriman di sini adalah sungguh-sungguh beriman. Kalau kita hari ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh sudah lahir baru. Kedua, Maria menghidupi firman Tuhan. Kita tadi merenungkan Maria mengetahui, Maria mengerti akan firman Tuhan. Yang dalam konteks yang kita bicarakan ini adalah dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 1-10. Iman dan firman Tuhan inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk Roh Kudusnya bekerja atas Maria, sehingga Maria memuji dan menyembah Tuhan. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, sudah jelas di sini Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa pemujian, penyembahan kepada Tuhan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam diri mereka dan menghidupi kebenaran, yaitu menghidupi kebenaran firman Tuhan. Hai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita semua, Tuhan menghendaki kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan seluruhnya yang ada pada kita setiap saat. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus? Sungguh-sungguh sudah lahir baru? Apakah Anda sudah sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan? Beberapa penerapan untuk kita semua adalah: berdoalah memohon jamahan dari Roh Kudus setiap hari. Mintalah Roh Kudus membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda.
ini bagi yang belum mengenal Tuhan Yesus. Karena hanya mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memiliki kepenuhan oleh Roh Kudus. Anda tidak kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda tidak memiliki Roh Kudus Tuhan. Bagi mereka yang sudah kenal Tuhan Yesus, berdoalah memohon jamahan dari Roh Kudus sehingga Anda sungguh-sungguh lahir baru. Firman Tuhan mengatakan mereka yang belum lahir baru tidak akan memiliki kepenuhan oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, maka seseorang tidak akan memiliki iman kepada Tuhan. Tanpa memiliki iman kepada Tuhan yang datangnya dari Roh Kudus itu, tidak mungkin seseorang bisa memuliakan Tuhan, bisa menyembah Tuhan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Penerapan selanjutnya adalah dengan jamahan dari Roh Kudus. Bacalah dan mengertilah Alkitab, firman Tuhan, sehingga Anda memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, mengetahui apa yang Tuhan sukai, mengetahui apa yang dibenci oleh Tuhan, sehingga dengan begitu Roh Kudus yang ada di dalam Anda tidak didukakan. Penerapan yang terakhir adalah dengan jamahan dari Roh Kudus. Lakukanlah firman Tuhan sebagaimana disampaikan di Alkitab dan lakukan itu secara konsisten setiap hari sehingga Roh Kudus yang sudah ada di dalam Anda berbuah-buah. Buah-buah ini termasuk iman yang semakin kuat dan hati yang memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, saya mengimani apabila kita anak-anak Tuhan melakukan firman Tuhan yang barusan kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, Tuhan kita akan dipermuliakan dengan luar biasa. Dan Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat, anak-anak Tuhan yang mempermuliakan Tuhan akan diberkati Tuhan dengan luar biasa pula. Amin. Nah, adik-adik lebih jelas bukan mendengar apa yang dipaparkan tadi. Adik-adik, kalau adik-adik mendengar lagu Amazing Grace gitu ya. Lagu itu berisi kesaksian dari kekuatan pemulihan kasih Allah. Bagaimana lagu ini ditulis oleh John Newton dan kemudian ada kisah di balik lagu itu. Adik-adik bisa membacanya dari buku adik-adik sekalian ya. Bagaimana kemudian John Newton itu kemudian menuliskan lagu syair-syair lagu ini. Sangat besar anugerahnya yang begitu dia rasakan. Nah, itulah yang seharusnya yang terjadi di dalam kehidupan kita seperti yang tadi dipaparkan oleh Pastor Alex. Nah, kesimpulan daripada pelajaran kita pada pagi ini adalah bahwa rahmat Allah itu selalu tersedia bagi orang yang benar. Allah memberikan rahmat-Nya dan meminta manusia untuk membagikan rahmat-Nya itu kepada orang lain supaya orang yang belum mengenal Dia dapat mengenalnya. Jadi ketika kita menerima rahmat dari Allah, kasih Allah, ketika kita menerima berkat Allah, hendaknya kita menyaksikan kepada yang lain, menyaksikan kebesaran Allah supaya mereka juga bisa mengenal siapa Allah itu. Dan kemudian mereka bisa memuji Allah, atau bahkan mereka juga melalui kesaksian kita, mereka juga boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya setiap hal, setiap waktu kita dapat pergunakan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan itu sebagai kesaksian untuk menginjili, untuk memberitakan tentang Tuhan, tentang Allah, tentang Yesus yang sudah menyelamatkan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini mungkin adik-adik juga punya sebuah lagu atau punya lagu yang seperti Amazing Grace tadi. Silahkan adik-adik, mungkin adik-adik ingat-ingat lagu apa yang adik-adik punyai, dan kemudian adik-adik nyanyikan dan ingat-ingat selalu akan apa ketika kita menyanyikan. Adik-adik ingat apa yang sudah Allah lakukan di dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, pelajaran pada pagi hari ini ayat hafalannya
diambil dari Lukas 1 ayat 46 dan 47 yang berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Nah, kita akan menutup pelajaran pada pagi hari ini dan saya ingatkan kembali wujud daripada kasih Allah itu berupa berkat kepada kita. Berkat ada yang materi, ada non materi. Nah, berkat materi baik kita kembalikan kepada Dia yang merupakan persembahan dan perpuluhan. Mari adik-adik kita datang kepada Tuhan, kita setia mengembalikan persembahan apa yang sudah kita dapat dari Allah. Nah, adik-adik boleh kembalikan itu langsung transfer ke rekening ini, atau adik-adik bisa kumpulkan nanti pada akhir triwulan, yaitu bulan Desember akhir, adik-adik bisa mentransfernya sekaligus. Kita akan berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini atas berkat dan anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk berkat-berkat dan untuk kasih karunia yang boleh kami nikmati setiap saat di dalam Tuhan. Biar kami boleh memuji Tuhan, mengucap syukur untuk apapun juga Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Seperti Maria dan Elizabeth, kami diingatkan supaya kami memuji Tuhan dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami sepanjang minggu yang akan datang. Kiranya kasih karunia Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Sampai minggu depan adik-adik. Bye.